Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bahtiar dengan NIM P279031231147. Di sini saya akan menjelaskan tentang GCMS. Apa itu GCMS? GCMS adalah singkatan dari gas chromatography mass spectrometry. Ini adalah teknik analisis laboratorium yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen dalam sampel yang kompleks. Gas chromatography digunakan untuk memisahkan campuran komponen, sedangkan spektrometri massa digunakan untuk mendeteksi dan mengukur massa molekul dari setiap komponen yang dipisahkan. Apa saja sih fungsi GCMS? Fungsi yang pertama ada identitas senyawa, yang kedua kuantifikasi senyawa, ketiga analisis struktur molekul, keempat aplikasi di berbagai bidang, 5 deteksi senyawa toksik dan residu, dan terakhir penelitian ilmiah. Sampel apa saja yang dapat diperiksa oleh GCMS? Yang pertama, sampel gas, yang kedua sampel cair, yang ketiga sampel padat. Sampel padat harus diliburkan terlebih dahulu menjadi zat cair. Sampel padat tidak dianjurkan diperiksa oleh GCMS. Apa saja bagian dan fungsi dari GCMS? Yang pertama, gas pembawa berbentuk tabung gas dengan tekanan besar. Yang kedua, flow controller untuk mengatur jumlah keluaran gas pembawa. Yang ketiga, sampel injektor untuk memasukkan sampel yang akan diperiksa. Yang keempat, ada kolom yaitu untuk tempat fase diam. Yang kelima, ada kolom oven, tempat penyimpanan kolom. Dan yang terakhir, detektor untuk mendeteksi gas dan hasil yang keluar setelah pemisahan dalam kolom. GCMS terdiri dari dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah lapisan cairan mikroskopik atau polimer yang akan menempati kolom, dan fase gerak adalah pembawa sampel melalui fase diam yang ditempatkan dalam kolom. GCMS memiliki waktu retensi, yaitu proses dari waktu injeksi sampel untuk mencapai puncak sampel yang kita teliti keluar. Waktu retensi terbagi menjadi dua, yaitu waktu retensi tinggi dan waktu retensi rendah. Waktu retensi tinggi yaitu pemisahan akan lebih lama keluar dari waktu yang telah ditetapkan, sedangkan waktu retensi rendah adalah hasil pemisahan lebih cepat keluar dari waktu retensi yang sudah ada. Berikutnya langkah-langkah kalibrasi. Yang pertama, persiapkan standar kalibrasi. Yang kedua, persiapkan larutan kalibrasi. Ketiga, persiapkan blank. Keempat, injeksikan standar kalibrasi. Kelima, peroleh kurva kalibrasi. Keenam, uji linearitas. Ketujuh, periksa batas deteksi LOD dan batas kuantifikasi LOQ. Kedelapan, kontrol kualitas internal. 9, dokumentasikan hasil kalibrasi. Bagian mana saja yang dikalibrasi dalam GCMS, yaitu ada kolom, sampel injector, detektor, flow controller. Kenapa hanya bagian tersebut? Karena supaya tidak terjadi kesalahan terhadap uji coba. Troubleshooting pada GCMS. Yang pertama, periksa persediaan gas. Dua, periksa sistem saluran masuk. Yang ketiga, periksa kolom. Yang keempat, verifikasi kondisi spektrometer massa. Yang kelima, periksa pengatur detektor. Keenam, parameter metode tinjauan. Ketujuh, masalah kalibrasi. Ke-8, contoh kontaminasi. 9, perangkat lunak dan sistem data. Ke-10, fluktualisasi suhu. Yang 11, periksa masalah mekanis. 12, tinjau pesan kesalahan. 13, perawatan rutin. Sekian penjelasan GCMS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.